Wahai orang-orang beriman, kenapa engkau mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Nah, gitu. Wahai Orang-orang beriman, kenapa kamu ngomongin atau membicarakan kebaikan ke orang, tapi diri kamu tidak mengerjakannya? mana sholat? Ayo mana sorangan tuh sholat gitu kan? Bahkan di ayat selanjutnya itu murka Allah lebih besar gitu bagi orang-orang yang melakukan seperti itu. Betul yang tadi disebutkan Baraya, sebelum kita mengajak orang lain, perbaiki dulu diri sendiri gitu. Khawatirnya nanti jadi bumerang. Betul. Nah, jadi bumerang, bahkan bisa jadi kita seperti lilin yang menyala. Kita menerangi orang lain tapi kitanya yang terbakar. bener. Baraya. Nice sekali itu. Nice sekali. Well pisan. Well bahasa mana? Very good, very well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Ngopi Turahim, ngobrol perkara inspirasi dan silaturahim, berbagi rasa dan cerita tentang hidup dan realita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Di season kedua ini insyaallah kita akan membahas dan menguraikan serta cerita tentang sosok yang begitu inspirasi. Beliau adalah Baraya Mang Ai yang saat ini sedang bekerja di salah satu perusahaan di BUMD Kota Bandung. Di usia yang saat ini 44 tahun, alhamdulillah beliau sekarang sudah memutuskan totalitas. Belajar untuk lebih baik lagi, belajar untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Dari perjalanan semasa remaja beliau, dari mulai alkohol, kenakalan remaja, ribut-ributan, bahkan sampai narkoba, bahkan sampai memasuki lingkungan yang disebutkan diskotik. Tapi alhamdulillah, biiznillah Allah memberikan satu hidayah bagi Baraya Mang Ai yang saat ini sedang belajar istiqomah, dan semoga kita di sini mendapatkan inspirasi dari semua cerita dan pemaparan beliau semasa remaja sampai saat ini, bagaimana tips dan caranya untuk belajar hidup lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Insya Allah kita lanjut ke Ngopi Turahim season kedua bersama Baraya Mang Ai. Nah, ini Baraya ya, kita ngobrol santai saja lah. Santai, siap. Sambil ngopi. Sambil ngopi, sambil kola. Bagi kalian yang sedang menyaksikan, siapkan di rumah masing-masing saja. Nah, ini di season kedua nih Baraya ya, kita ngobrol santai saja. Ini kan begitu banyak perjalanan hidup seseorang nih dalam rangka mendekatkan diri ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Setiap apa yang kita alami, setiap apa yang kita jalankan, ini tidak akan lepas dari segala pengalaman yang kita alami nih. Iya. Ini Baraya Pak Ai di usia 40 tahun, 44 ya? 44 tahun, luar biasa nih. Ada satu statement dari orang Kulon Baraya. Sarang kulon eta. The experience is the best teacher. Itu kata orang Kulon nih itu. Jadi pengalaman ini adalah guru terbaik. Betul. Bisa cerita nggak Baraya, sebelum di fase ingin belajar memperbaiki diri, cerita apa yang akan dijelaskan dan uraikan selama masa hidup Baraya, di khususnya masa muda lah. Masa muda. Pada saat itu sebetulnya tuh saya tuh berada di lingkungan yang memang situasi sekolah yang memang ya ibaratnya daerah Brong lah. Daerah Brong itu dulu daerah Pungkur, Ijan, seperti itu ya. Dulu Balong Gede itu. Saya bersekolah di situ, saya bersekolah SMP di situ. Diakibatkan dengan ya adanya satu pergaulannya mungkin tidak tepat
tidak tepat, terbawa-bawa lah saya. Terbawa arus oleh lingkungan. Dari SMP itu saya sudah mulai merokok, sama narkoba. Allah, Astagfirullahaladzim atau wilayah itu yang gitu sampai ke ya itulah. Pada saat fase-fase masa itu ya namanya anak muda ya. Betul. Namanya anak muda itu semua tuh hayang nyaho. Oh, segala dicoba. Hayang dicoba. Naon? Iya naon ieu. Segala dicoba pada saat itu. Seiring berjalan waktu memasuki masa usia dari SMP ke SMA. Ada masa transisi itu. Masa transisi SMA masih seperti itu juga. Pergaulan seperti itu juga. Pergaulan yang ya seputar saya suka motor, ikut-ikutan punten ya. Salah satu geng motor dengan pergaulan yang bebas seperti itu. Ngarokok ngalawan bolos sekolah. Cekas harama mau bukungan hiji ditelapkeun dina eta geuningan. Saku eta geuningan sakola atau naon itu. Oh iya mah ulin ya mah gitu. Nah, pada saat itu mungkin pengawasan juga dari orang tua saya mungkin yang alhamdulillah, tapi saya tidak artinya dalam artian bukan menyalahkan orang tua karena kesibukan orang tua. Oh, karena kesibukan orang tua sehingga saya itu terlalu bebas. Oh iya, jadi pengawasannya tuh nggak terlalu intens sudah ya? Iya, saya hidup terlalu bebas sampai saya ngerokok dan lain-lain dan wah hidup tanpa terkontrol seperti itu. Pada saat masuk fase itu nungarana kelut teh mah. Oh, ribut. Naon ribut teh mah jeung SM ieu pun tanya jeung STM ieu. Aduh apunten pisan beli ieu anu ka ieu. Sareng STM ieu teh mah sareng SMA ieu teh mah geuningan. Zaman-zaman tawuran mereka. Zaman jahiliyah. Jahiliyah yang dibalut dengan modernisasi. Betul. Karena pada saat itu jiwa anak muda itu kita belum mengerti. Ya. Ya ibaratnya kita tuh mencari jati diri. Mencari jati diri. Dalam artian mencari jati diri itu urang reka mana ya? Oh, arah tujuan hidup tuh. Arah tujuan can kapikiran kadinya belum terpikir ke situ. Pada saat masuk kuliah, alhamdulillah saya masuk kuliah di Unpad di FISIP. Oh, di FISIP ya, Unpad Baraya. Ya, pada saat itu alhamdulillah di situ. Tapi ya masih seperti itu juga. Oh, tetap dengan kebiasaan lama. Dengan kebiasaan lama dan pergaulan yang lingkungannya memang mendukung. Oh iya. Mendukung apal meureun kapungkur meureun si kumaha meureun nya. Iya. Alhamdulillah, tapi ya seiring waktu berjalan pada saat 2009 berapa ya? Apalagi saya 2001 saya masuk kerja itu. Oh, 2001 di salah satu perusahaan umum milik daerah BUMD di Kota Bandung itu. Di situ ya ada sedikit perubahan dari pergaulan itu. Yang tadinya yang brang kayak itu kayak di situ mulai ada batas karena di lingkungan berbeda ya. Ketika di lingkungan pekerjaan itu yaitu ya lingkungannya lingkungan yang memang ini yang baik, ini yang buruk dan ini yang ya kurang baik atau yang kurang buruk atau yang memang setengah nakal, setengah baik. Setengah nakal, setengah baik lah. Tengah-tengah lah gitu. Tanggung lah gitu ya. Dan itu saya jalani. Saya jalani terus saya mulai ditempa belajar dari situ. Di situ belajar, orang tua saya sudah mulai mengingatkan pada itu. Oh, mulai semenjak kerja Baraya. Iya, pada saat itu saya sebetulnya ditawarin kerja tuh nggak mau. Saya tuh sempat berjualan. Oh, sempat wira swasta Baraya? Iya, saya sempat berjualan kayak ayam goreng di pinggir jalan itu. Terus saya sempat dagang ya konveksi. Terus dagang handphone. Oh, handphone juga. Dulu.
sama baraya saya ada yang salah satu di BC juga, ada yang saudara saya yang sangat dekat itu. Dan di situ saya mulai merasa harus berubah, tapi berubah itu belum berubah total. Oh, masih ada cuman keinginan saja. Masih keinginan itu. Tapi apa yang merubah itu tidak sepenuhnya 100% berubah. Disebabkan apa? Saya pada saat itu mempunyai uang, mempunyai gaji. Oh, iya betul. Di pada saat 2001 itu tuh. Asa aing loba duit, asa aing aya duit, bisa mau berbuat apapun. ulin lah kanu teu lain-lain ka diskotik. Ya, Allah. Itu. Ka diskotik beraya. Itu gitu. Tapi ya itulah perjalanan hidup yang namanya apa ya? Sesuatu yang pengalaman, tapi pengalaman itu yang dijadikan nantinya kedepannya untuk lebih berharga. Urang tong kitu deui. Oh, iya betul. Dan ya pada saat itu kehidupan sampai titik balik itu pada saat 2015 saya bertemu dengan, ya Allah, Masya Allah, saya masih ingat almarhum Haji Ade Maksum. Ya, salah satu yang membawa saya untuk hayu atuh orang subuhan, hayu atuh orang kajian, hayu atuh orang iya, orang ngaji, hayu atuh orang iya. Saya pertama-tama awal-awal naon sih, tapi karena mungkin di situ ada mungkin Allah menggerakkan hati, menggerakkan itu. Akhirnya saya pada saat itu memang ada saat keterpaksaan. Oh, ada keterpaksaan karena sering ngajak juga ya. Aduh, naon yeuh. Aing mah keur ngeunang tapi ya dalam keterpaksaan itu ternyata di situ ada hikmah. Hikmah itu ya yang ternyata alhamdulillah saya bersyukur juga sama Allah Subhanahu wa taala itu ternyata ini yang merubah jalan hidup saya. Masya Allah. Awal dari ikut kajian beraya. Betul, saya diajak almarhum Haji Ade Maksum. Saya tidak akan melupakan itu karena beliau adalah yang ngagugusur saya kata teh. Oh. Almarhum sekarang. Saya menghormati beliau saya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afilahu anhu. Mudah-mudahan. Amin. Ketika pada saat itu saya diajarkan ke salah satu kajian Ustadz Evi, Ustadz Andi Boni, Ustadz Denny Hermawan, Ustadz Ruslan Abdul Ghani dan ustadz-ustadz lainnya. Saya hanya melongkir. Naon ieu teh nya? Nanaonan ieu teh. Nanaonan ieu teh berikut tengah arti gitu kan. Tapi pada saat itu berikut tengah arti dalam artian baheula ku ibu saya sekolah di SD Asalam. Oh, jadi sebelumnya itu Baraya punya basic di Asalam, pendidikan Islam juga. Pendidikan Islam. Pada saat itu saya. Nah, tapi akhirnya pada saat itu nyanya orang teh kudu hidup lebih baik lagi. Kita harus merubah hidup ini. Karena tidak akan selamanya seperti ini. Cek sadar mah naon cenah hirup teh rek kitu wae. Gitu kan bahasa rek kitu wae maneh teh cen. Ya pada saat itu kebetulan ibu saya itu divonis kanker. Di tahun 2016. Di tahun 2016 divonis kanker pada 2016 awal divonis kanker. Pada saat itu saya mulai apakah ini satu teguran atau apa, saya tidak tahu. Saya bertanya, ieu teh naon cenah kieu ibu saya kieu kanker. Maneh kudu saatna ayeuna berbakti ka orang teh urus kolot maneh. Ada ungkapan gitu berarti. Alhamdulillah pada saat itu 1,5 tahun saya mengurus beliau. Itu 1,5 tahun bolak-balik kemoterapi, berobat ke sana kemari karena ibu saya sudah kanker, sudah mulai di titik parah, sudah stadium 4 pada saat itu. Dan yang membuat saya
sangat terpukul itu ibu saya bilang itu pada dia sakit itu sudah pada stadium 4. Pada sebelumnya beliau itu bolak-balik ke dokter itu tidak pernah minta antar saya. Itu penyesalan saya. Sangat saya menyesal. Akhirnya pada masa waktu ketika itu sudah stadium 4 saya bolak-balik ke dokter, bolak-balik itu. Yang mudah-mudahan ini jadi babakti orang lah, babakti saya untuk orang tua saya gitu. Ya di situ saya mulai mengetik balik. Ibu saya pada saat itu mengingatkan sholat ayeuna bener sing tepat waktu PPJT kolotnya sholat sing tepat waktu. Dan teman-teman saya di lingkungan itu yang dulunya berang-berang lah cika sana kamana karap gitu hilang satu persatu. Allah dengan mengawali memperbaiki sholat beraya. Betul. Dengan memperbaiki saya sholat, saya mulai dulu yang cek ibu saya, subuh lah, kata mah lah, kagok lah, subuh lah, pas ada tuh, ingat cenah teges waktu nages kudu bebenah diri umur geus kolot, geus boga pemajikan, boga boda, ya. Sampai akhirnya siap, semangat dengan dukungan teman-teman yang akhirnya teman-teman yang alhamdulillah kalau itu beda teman-teman yang mengingatkan. Masya Allah. Pas pada saya itu semangat kajian itu. Pas pada saat itu ingat ada satu kejadian yang lucu. Masya Allah. Apa tuh? Pada saat itu saya salat subuh. Wah, iya mah. Subuh berjamaah. Subuh ke masjid. Ini subuh teh. Set jam 4. Wah, cenah. Pasar kacai. Subuh, ka mana kamu? Subuh, mandi heula, bersih heula. Ke masjid. Betul. Mau ke masjid. Ada bapak saya sedang mandi. Oh, iya. Berarti bentrok baraya. Pada saat sedang mandi, nungguan lah. Ngagoler heula tah. Iya. Tibra atah bangun sekitar jam 6 lebih. Ibu saya sudah berangkat kerja. Itu apa ya sudah berangkat, mungkin ibu saya juga lupa. Pas ada ART dulu kan. ART ya asisten rumah tangga. Gak subuh itu cenah. Siap, subuh pas subuh. Jam berapa? Jam 6:30. Iya Mas. Subrang ya mah. Subuh keberangan dong. Iya mah tuh cerita iya mah. Nah di situ kejadian saya banyak kejadian ya Allah ya Rabb ya. Tapi seiring berjalannya waktu titik balik saya ketika ibu saya pada akhirnya Maret. Bulan Maret 2016 ibu saya meninggal. Itu saya sangat terpukul, sangat kehilangan, dan saya ingat semua yang dikatakan beliau, perbaiki diri, kada inget tong poho sholat, tong poho naon. Di situ titik balik saya. Salah satu nasihat dari seorang ibu baraya. Ya, yang namanya ibu, mana ada ibu yang tidak ingin anaknya soleh. Betul. Sekalipun walaupun awalnya ya di masa remaja pengawasannya kurang begitu terkontrol ya. Betul. Tapi di akhir endingnya luar biasa ya. Betul. Gitu baraya awal ada titik balik itu. Berarti titik baliknya salah satunya ada pengaruh dari orang tua juga. Pengaruh orang tua, pengaruh lingkungan sekitar. Ya, dan akhirnya mungkin ada kesadaran dari diri sendiri ya. Kesadaran dari diri sendiri itu. Masya Allah. Oke, luar biasa. Luar biasa. Oke, baraya Mang Ai yang notabene nya seorang remaja yang awalnya ikut-ikutan biar terlihat keren, terlihat gaya gitu, masuk ke satu lingkungan narkoba. Iya, gitu. betul. Sebagai pengkonsumsi baraya itu. Iya, konsumsi terus di masa kerjanya ikut satu lingkungan diskotik di sisi kota Saeutik. Gaya teh ya geuningan. Mun teu gaul
asa kurang gaya. Oh iya. Asa baheula mah. Iya. Padahal mah enak mah nanaonan sih. Enak mah. Duh, ngarahkeun mun enak mah gitu. Ujung-ujungnya kita lagi yang merasakan. Ya, jadi saya sebetulnya berprinsip bukan ya hijrah ya. Ingin menjadi hidup lebih baik saja. Ingin menjadi hidup lebih baik. Insyaallah. Bagaimana nih titik balik Baraya semenjak punya kesadaran diri untuk belajar lebih baik kembali? Ada pengalaman atau kesan apa dari setiap kejadian atau peristiwa yang sampai detik ini Baraya tidak melupakan? Yang tidak dilupakan itu pada saat mulai hijrah atau ingin merubah hidup lebih baik. Dulu kan kehidupannya tuh kan acak-adut lah ya. Acak-adut hidupnya tuh jadi selebor lah cek kasar kumaha urang we hidup teh. Dan pada saat itu banyak juga cacian dan makian kepada saya Dari beberapa teman-teman. Iyalah. Mana so hijrah lah. Islam lah, naon lah. Tapi ya itulah, saya berubah pada saat itu, mulai merubah pakaian. Ketika ke masjid itu ya memakai baju koko. Saya memakai peci pada saat itu, dan alhamdulillah pada saat itu saya tidak mendengar baik nurek diomongkeun naon, saya tidak akan mendengar apa yang mereka katakan. Yang penting saya itu ingin menjalani hidup baik, mau orang berkata apa, karena yang menjalani hidup itu adalah saya. Ya betul. Walaupun dalam sisi pandangan orang lain itu hidup saya itu ya lisan saya dulu pernah seperti apa, berlumur dosa lah, maksiat kumaha. Tapi pada saat itu ya saya harus memperbaiki ini. Saya pada saat itu mengingat, ya Allah, istiqomahkan saya, ingatkan saya, perbaiki diri saya, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya pada saat itu. Ketika saya dihina, so hijrah lah, so naon, akhirnya saya mulai bukan rajin ya, istilahnya belajar, ikut ke majelis taklim, terus ikut kajian. Saya dengarkan, walaupun ya di umur saya seperti ini, saya ingat kenjang poho lah. Benar tak? Kenjang poho. Ya, terus menuju jelita Baraya. Jelang 50 tahun. Pada saat itu saya ingat kenjang poho. Tapi saya pada saat itu mendengarkan, saya serap sedikit. Apa yang nempel di kepala saya, yang itu saya implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Belajar untuk mengamalkan apa yang sudah dari mulai, sirami rohaninya. Betul, dari mulai saya harus ketika yang dulu yang pernah saya dicaci itu, so hijrah, so naon lah, so jadi orang baik lah, so jadi naon lah. Tapi ketika saya berpikir, ambillah, ketika ada orang-orang yang memang punten ya, ada orang-orang yang memang bukan saya menjudge tidak baik, belum baik gitu. Ketika pada itu ada kebaikan dari mereka, ada satu kebaikan dari mereka. Jadi jangan kita merasa orang baik bahwa kita baik, tapi dari keburukan mereka itu ada kebaikan. Dan dari kebaikan kita juga mungkin ada keburukan kita. Betul. Di situ kenapa saya ya akhirnya saya ambil terus saya bergaul dengan antum, teman-teman sekalian yang itu. Ada yang ini, alhamdulillah ya, mudah-mudahan
bisa selamanya seperti ini istiqomah. Amin insyaallah. Ya ngambil, jadi kita kadang-kadang yang sekarang itu ya menjudge seseorang, belum tentu itu kita menjudge seseorang itu orang itu bahwa orang itu tidak baik. Padahal mungkin orang itu bermaksiat, padahal di situ ada kebaikannya yang ketika pada saat dia bertobat, Allah akan memberikan tobatnya itu ampunan. Ya, ampunan pastinya ampunan. Ketika lamun urang ayeuna keur baik maksiat diampunan mah ku walau alam bisawab. Tapi ketika orang-orang yang dianggapnya yang memang buruk tapi pada saat itu bertobat, insya Allah akan memberikan kesempatan kepada mereka. Luar biasa. Begitu. Jadi jangan anggap orang yang di mata kita buruk itu sepenuhnya buruk. Betul. Pasti ada nilai kebaikan. Betul. Jadi orang tong sieun gaul jeung saha wae lah. Gaul mah jeung saha wae, wawu jeung saha wae, tapi ambil sisi baiknya. Itu yang saya sekarang cari itu. Masya Allah. Rek gaul jeung tukang maksiat, tapi gimana kita caranya untuk menarik sedikit supaya kita mengajak. Ayo orang ngaji, ayo orang kajian. Akhirnya ya teman-teman saya sering berkumpul di sini, sering berkumpul di kajian-kajian itu. Alhamdulillah. Sekarang banyak teman-teman saya juga yang sudah, Mang, ajarkan sholat, Mang. Masya Allah. Mang, biasa. Ajarkan iya, Mang, ajarkan ngaji, Mang. Insya Allah pada saya ngaji gecan bener-bener acan gitunya. Mang, ajarkan iya, Mang, ari iya kumaha, Mang, ari iya kumaha. Ya saya berikan pemahaman sebisa mungkin yang memang saya ketahui. Kalau yang saya tidak ketahui ya saya juga tanya ke orang yang lebih mengetahui. Betul. Seperti ada ya teman-teman kita tuh banyak yang jauh lebih tinggi ilmunya. Masya Allah. Di atas langit ada langit, Bro ya. Di atas langit ada langit. Dan diselingi pada saat itu juga apa ya namanya? Saya pada saat itu ke daerah Garut Wanaraja ya. Saya sering kalau saya sedang galau lah, bahasa gaul nama galau gitu lah. Zikir lah. Oh, muzakarah di sana berada. Kholwat. Meredamkan diri. Merenungkan diri. Terus introspeksi diri sendiri seperti apa. Naon sih salah urang teh, urang introspeksi diri. Urang teh boga salah naon, perbaiki diri. Jadi tidak hanya melihat ke sisi luarnya saja. Perbaiki dulu diri sendiri, baru kita bisa ke orang gitu kan. Perbaiki dulu diri sendiri. Orang wacan tuh bener gitu kan. Hidup orang teh betul tidak baraya. Betul sekali. Jadi ingat satu keterangan, Allah memberikan satu pesan bagi kita. Wahai orang-orang beriman, kenapa engkau mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Nah, gitu. Orang-orang beriman, kenapa kamu ngomongin atau membicarakan kebaikan ke orang, tapi diri kamu tidak mengerjakannya? Mana sholat? Ayo mana sorangan itu sholat gitu kan? Bahkan di ayat selanjutnya itu murka Allah lebih besar gitu bagi orang-orang yang melakukan seperti itu. Betul yang tadi disebutkan Baraya. Sebelum kita mengajak orang lain, perbaiki dulu diri sendiri. Gitu. Khawatirnya nanti jadi bumerang. Betul. Nah, jadi bumerang, bahkan bisa jadi kita seperti lilin yang menyala. Kita menerangi orang lain, tapi kitanya yang terbakar. bener. Baraya. Nice sekali itu. Nice sekali. Well pisanan. Well bahasa mana? Very good, very well. Budai dulu Baraya. Insyaallah luar biasa nih. Jadi selama Baraya belajar untuk memperbaiki diri, senantiasa belajar untuk melihat dari kacamata Baraya keburukan yang dilakukan orang lain, jangan sepenuhnya dijudge ya. Benar. Bisa jadi orang lain itu lebih baik daripada diri kita. Betul. Dan pada saat itu saya flashback mungkinnya ke belakang ya. Pada saat saya dulu bekerja ada sampingan, si uang itu benar-benar ya yang namanya duit dipakai tebenernya, baik aku tebener oge. Jadi hilang keberkahan Baraya.
usaha turun, usaha handphone, ngapain kata laku acan. Halo, bangkar rungkat bukan lagi VVIP gitu kata nama, rungkat VVIP, bangkar itu mah istighfar tidinya. Astagfirullahaladzim, ya Allah enaon gitu ya. Iya. Ada apa nih sampai seperti ini nih takdir nih? Usaha bangkrut, ditipu. Ya. Dalam sana, pada saat itu saya bertemu Mama Yuki. Oh, Mama Yuki, pas band Baraya. Tuh. Masya Allah. Saya gigit. Ya, hirup mah cenah. Teu kudu dipikiran dunia mah da KBG. Jabatan bakal eueuh. Pamajikan bakal maut, budak bakal ditinggalkeun kabeh, nu diasupkeun ka ieu ngan hanya amal ibadah urang saja. Mama Yuki bilang begini, kamu hanya perlu ya Allah, hamba serahkan hidup hamba untukmu, tolong urus hamba, meminta kepada Allah. Ya Allah, urus hamba, menyerahkan diri kepada engkau, supaya Dia sang maha pencipta pemilik. Pada saat sholat itu saya selalu sampai ke ceramah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya mah kumaha Allah, terserah, perbaiki diri hamba. Sambil pada saat itu Mama Yuki juga bilang, perbaikilah sholat kamu. Sholat itu ibaratkan benteng membangun rumah. Satu benteng di sini, satu benteng di sana, satu benteng di sini, satu benteng di sana, satu benteng di tengah. Ketika benteng itu kuat, bangunan orang ajeg, istiqomah orang ajeg. Dari sholat Baraya. Dari sholat. Kata Mama Yuki, simpel, sholat terlalu benar. Karena sholat itu ibaratkan bentengna orang, bentengna dirinya orang. Nggak bangun imagilon, oh benteng namanya ambruk gitu kan, tiangna ambruk. Urangnya lamun misalkan teu dibarengan ku sholat mah, kita tidak dibarengin sama sholat, ya mungkin ambruk kita juga. Ya, itu pesan-pesan yang saya hatur nuhun Mama Yuki. Aduh, hatur nuhun pisan. Hatur nuhun, jazakallahu khairan. Semoga Allah memberkahi beliau. Amin. Oke, as-sholatu imamuddin ya Baraya. Jadi sholat itu sebagai tiang agama. Betul. Sebagai pembenteng gitu. Luar biasa Baraya. Oke, ini jadi kesan Baraya itu awalnya memang ada cibiran ya. Sangat ada cibiran. Sangat bahkan ya itu cibiran. So hijrah lah, so naon. Tapi pada saat itu, ya Allah, berilah hamba kesempatan. Makanya saya selalu kalau di IG, di quotes itu saya selalu bikin mungkin saya agak sedikit mengutip kata-kata dari Papa Boni. Seperti apa Baraya itu? Usia akan usai, kita kapanpun tidak tahu. Pada saat melangkah keluar esok hari, kageto anak malam nggak tahu. Ingat, karena maut orang supaya tetap istiqomah. Terus keduanya selalu meminta kepada Allah. Naon meminta kepada Allah? Allah berikan saya kesempatan. Allah berilah saya kesempatan. Itu kadang-kadang quote saya yang selalu, Allah beri saya kesempatan, usia akan usai. Dan itu memang yang saya terinspirasi dari Papa Poni juga. Ya, Masya Allah. Pada saat itu saya bertemu dengan beliau itu tahun 2019an mungkin ya. Oh, baru-baru ya. Ya, tapi sebelumnya sudah bertemu. Cuma pas intens ketika Covid itu, saya tuh kan ada live YouTube ya dulu pada saat itu ya. Live YouTube itu lagi rame-ramenya di online lah. Online. Pada saat itu ya saya kesana kajian, ikut membantu untuk dengan ada teman saya Fahri juga dengan untuk ya Pap, saya mas aku bisa ngebantuan Ki Hungkul. Saya hanya bisa men-share dakwah Papa Pungkul gitu.
Tenan naon justru yang namanya men-share kebaikan itu nanti akan di balas dengan kebaikan lagi. Ya, alhamdulillah saya izin, saya juga banyak belajar dari beliau, izin untuk beberapa belajar dari beliau. Alhamdulillah. Atur nuhun Pap. Hatur nuhun jazakallahu khairan ka Ustaz Handi Boni. Semoga Allah memberkahi usianya, memberkahi ilmunya dan senantiasa tetap istiqomah di jalannya. Amin. Langkah awal dan tips bagi Barai Ngopi Turahim yang sedang menyaksikan, langkah yang harus dilakukan untuk belajar lebih baik itu di mata Barai seperti apa? Kalau untuk menjadi lebih baik itu salah satunya kita itu seperti ada ya balik lagi kita ya ada cacian, ada cacian, ada apapun kita tidak dengar. Terus kita harus berusaha memaksakan. Oh, memaksakan dari hati, memaksakan dari hati dalam artian memaksakan dari hati itu dari hati satu niat sholat ke masjid, niat ku ngaji, ku niat paksakan walaupun ngaji sayat. Allahumma maksakan, paksakan subuh berjamaah, gitu kan. Dipaksa, akhirnya menjadi kebiasaan. Betul. Biasanya kalau sudah dipaksa akan nanti akhirnya Masya Allah akan menemukan kenikmatan tersendiri pada saat itu yang saya rasakan. Dipaksakan, memaksakan, aduh atadina haroream hudang subuh yang disimutan deh yang segala macam maksakan ke masjid, tapi akhirnya ya ada kenikmatan di situ. Masya Allah. Pada setelah itu ada kemaksakan ngaji tina salah seayat, nambahan jadi salembar 2 lembar, nambah lagi jadi sajus lagi. Itu jadi ada kenikmatan akhirnya pada saat itu. Kenapa? Ya kembali lagi kita juga selalu harus menilai orang itu, jangan menilai keburukan orang lain. Perbaikilah diri sendiri sebelum kita menilai orang lain. Ya, gitu. Berarti awal langkahnya itu Allah memaksakan. Yang kedua tadi, sekalipun cibiran teman-teman masa bodoh, nggak peduli pokoknya. Tepaduli. Da urang mah cek kasara kieu. Urang balik deui ka Allah. Pada saat teman-teman mencibir dan lain-lain itu hanya di dunia. Oh, Masya Allah. Itu hanya di dunia. Tapi lamun orang sudah baik lagi ke itu akak-akak babaturan orang anu ieu milu kumaha, nulungan atau kumaha, yang dibawa itu amal ibadah kita. Semua akan kita tinggalkan. Masya Allah. Jadi makanya ya tauhid itu hanya ke Allah. Betul. Allah somad. Allah. Gitu. Insya Allah. Jadi langkahnya Baraya paksain aja ya. Paksakan. Walau awalnya haroream, walaupun awalnya aduh males pisan, apapun males pisan gitu. Dicoba dibiasakan. Akhirnya nanti insya Allah akan ada kenikmatan tersendiri. Masya Allah. Akhirnya pada saat orang kaberangan subuh, aduh rugi euy, katingan subuh. Betul. Aduh, rugi can ngaji, aduh rugi can zikir ya, gitulah. Walaupun zikir juga beres sholat 5 waktu itu ya alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa Baraya. 5 waktu benteng sholat, bentengnya sholat itu ya harus ada bentengnya, kalau nggak ya ambruk gitu. Ambruk rumah pun ya, apalagi diri sendiri ya. Apalagi diri sendiri. Oke, jadi ada satu kesimpulan dari saya nih Baraya, bahwasanya kebaikan itu jika dipaksakan suatu saat akan terbiasa. Betul. Dan keterbiasaan itu niscaya Allah akan memberikan kenikmatan. Masya Allah. Nikmat pisan. Nikmat pisan. Luar biasa nikmat. Sekalipun kebaikan itu awalnya berat ya Baraya. Berat, sangat berat itu.
bahkan kebiasaan kita yang dulunya buruk untuk membiasakan hal yang baik itu memang tantangannya susah banget ya. Betul. Tanpa ada diri untuk mendorong menuju keterbiasaan ya minimal dipaksain dulu ya Iya. Oke. Walaupun awalnya juga keburukan dipaksain juga. Betul. Cuman keterpaksaan ataupun keinginan kita untuk menjalankan keburukan itu terdorong dari kesenangan beraya. Betul. Dah enak ya. Selama dipikir-pikir ya. Maksiat itu enak. Tapi ari ngaranna menjalani hidup tobat atau ibadah. jauh dari maksiat, ibadah itu berat. Nya susah. Teu nikmat ibadah teh. Kasarna mah, tapi ai maksiat mah ngeunah gitu. Kenapa orang banyak yang bermaksiat gitu? Gitu kan. Tapi karena ibadah biasa gitu. Ya, itu juga salah satu mungkin ya penghalang ya, penghalang ya. Jadi keburukan yang kita biasakan ini akan terdorong berat untuk menjalankan kebaikan. Karena kenikmatan dalam maksiat tuh luar biasa. Itu. Banyak iklan-iklan ya. Kehabisan. Oke, ini langkah Baraya jadi dipaksain aja ya. Sekalipun awalnya berat, tapi Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa ya setelah menjalankan kebaikan itu ya. Dicukupkan semuanya. Dicukupkan, Masya Allah. Allah bereskan. Ketika kita minta, ya Allah, saya teh kieu, saya minta diurus ku Allah. Ternyata Allah benar mengurus semuanya. Udah nih asal ditelakum Baraya. Betul. Allah menguruskeun urusan maneh mah diurusku saya cek Allah teh gitu nya. Tapi bereskeun heula urusan jeung urang cek Allah teh nya. Cek Allah teh deket ka saya, ku saya diberesan urusana. Gitu. Jauh jeung saya mah nya. Saya ge kumaha rek ngurusna. Walau alam bisa. Walaupun ada yang diberikan istiroj yang dan lain-lain. Insyaallah. Jadi ingat satu keterangan Baraya pesan Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadzkuruli adzkurkum waskuruli wala takfurun. Ya. Ingatlah kepadaku, saya Allah akan mengingat kita. Ya. Dan bersyukurlah kepada Allah. Dan janganlah engkau kufur kepada nikmat Allah. Betul. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, ya Allah pun akan ingat. Mempermudah. Bahkan mempermudah semuanya. Di Al-Baqarah 286 juga ya? 286 betul. Itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak akan membebankan ujian, permasalahan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Betul. Gitu. Dan Allah memberikan kemudahan sih sebenarnya mah gitu. Iya. Allah mah segalanya. Jadi simpelnya ginilah Baraya. Beribadahlah sesuai dengan kemampuanmu dan jangan beribadah sesuai dengan kemauanmu. Sekayang gitu nya. Gitu. Itu bahaya. Gitu. Jadi ibadahnya bukan atas dasar niat dan kemampuan kita sesuai dengan kadar keilmuan kita. Yang khawatirnya itu karena hawa nafsu gitu. Oke, nah ini pesan-pesan nih untuk Baraya Ngopi Turahim yang sedang menyaksikan nih. Pesan apa yang akan disampaikan kepada Baraya Ngopi Turahim nih? Ngopi Turahim itu Mang Ayi. Sebetulnya singkat saja sebetulnya ya. Setiap orang itu punya keburukannya masing-masing. Ya. Tapi tugas kita itu bukan itu. Untuk menilai pun, membicarakan atau menebar keburukan. Tugas kita itu ya adalah melihat sesuatu yang baik yang datang dari dirinya, sehingga kita akan lebih tenang. Kita akan menerima siapapun yang hadir dalam kehidupan kita, meskipun dia adalah seseorang yang tidak baik ya. Bukan berarti orang itu tidak baik, sehingga salah satu orang yang mampu menemukan kebaikan pada diri seseorang dan dia tidak disibukkan dengan keburukan pada diri seseorang, berhusnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Sikap seseorang yang mungkin buruk kepada kita, sehingga akhirnya kita menyadari bahwa
kita punya banyak kesalahan, kita terus berusaha memperbaiki diri dan kita menjadi yang terbaik. Bukan berarti tidak pernah berhenti melakukan hal-hal yang baik. Seperti itu Baraya. Jadi jangan anggap keburukan orang lain itu di mata kita buruk sepenuhnya. Betul. Tapi ada nilai-nilai kebaikan juga. Betul. Walaupun dianggap kita ini, oh ini orangnya buruk nih. Gitu. Padahal ada kebaikannya juga. Ada kebaikan. Jadi setiap step kebaikan orang lain itu ya ada keburukan orang itu ada baiknya. Ambil hikmahnya di situ. Gitu. Jangan menjustifikasi orang juga. Iya, karena yang kita ambil itu mudah-mudahan jadi bahan introspeksi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Oke. Bukan menjadi yang terbaik, tapi untuk menjadi lebih baik. Lebih baik gitu. Jadi ingat statement Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Oh gitu. Hati-hati dengan merasa baik itu kurang tepat. Merasa yang terbaik itu kurang tepat. Bahkan ginilah, menjadi orang yang baik itu bagus. Menjadi orang yang baik itu bagus. Tapi jangan merasa menjadi yang terbaik. Menjadi lebih baik, bahkan merasa baik gitu. Menjadi orang benar itu bagus, tapi kalau merasa benar itu nggak baik. Paling benar tidak baik. Menjadi orang soleh bagus, tapi merasa menjadi orang soleh itu nggak bagus. Seperti itu Baraya. Masya Allah. Karena yang menilai itu Allah. Nah jadi ingat si Baraya dalam surat An-Nisa ayat 79. An-Nisa 79. Kalau tarjim atau terjemahnya gini. Kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini potongan ayat saja ya. Dan keburukan yang kita lakukan ini atau keburukan yang menimpa kita itu atas dasar kesalahan kita sendiri. Gitu. Akibat perbuatan kita sendiri. Betul. Gitu. Apa yang kita perbuat yaitu akibat dari kelalaian kita sendiri. Gitu. Kezaliman kita sendiri, kebodohan kita sendiri, bahkan yang tadi disebutkan kelalaian kita sendiri. Gitu. Jadi semua unsur keburukan itu bukan berasal dari Allah, tapi dari kita sendiri. Tapi kalau kebaikan itu pasti datang dari Allah. Dari sudah pasti kebaikan datang dari Allah. Dari Allah. Kalau bahkan dalam Al-Baqarah 147, Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Masya Allah. Luar biasa ya. Terima kasih Baraya. Jadi sudah dapat nih poinnya nih. Jadi tetaplah berbuat baik sekalipun orang tidak menyukainya. Dan jangan menjustifikasi orang itu buruk. Pada dasarnya dari setiap keburukan itu ada kebaikannya. Betul. Sekotor-kotornya kotoran memang terlihat kotor, tapi ada kebaikan dari kotoran tersebut. Kotoran tersebut bisa jadi manfaat bagi para petani, dijadikan pupuk. Masya Allah. Masya Allah. Gitu. Bahkan emas sekalipun yang seakan-akan terlihat baik di mata kita, bahkan berharga, suatu saat emas itu tidak akan berharga. Dalam tanda kutip, ketika kematian menjemput kita, usia akan usai. Masya Allah. Allah beri aku kesempatan. Masya Allah. Jadi intinya di segmen Ngopi Rahim bersama Mang Ai, ya Allah berikanlah aku kesempatan untuk belajar lebih baik, istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang pasti tetap tidak bosan untuk berbuat kebaikan. Amin. Oke, terima kasih Baraya Ngopi Rahim bersama Mang Ai. Masya Allah. Masya Allah. Jazakallahu kasih roya. Masya Allah. Luar biasa nih. Hapunten ya. Nggak apa-apa Baraya. Abi nu hapunten. Terima kasih untuk Baraya Ngopi Rahim yang sampai selesai menyaksikan di season kedua bersama Baraya Mang Ai. Dan semoga nanti di episode berikutnya kita akan hadirkan kembali orang-orang yang punya pengalaman hidup yang setidaknya semakin jadi menggugah kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Okay. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.